Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Dan malam ini ahibati fillah, kita akan memasuki suatu pembahasan baru, yaitu yang berkenaan dengan al-waqfu atau wakaf. Al-waqfu artinya wakaf. Baik, kita mulai. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-waqfu fil lughah al-habsu. Wakaf secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Al-habsu, menahan. Yuqalu waqafa yaqifu waqfan, ay habasa yahbisu habsan. Sehingga tasrif atau perubahan fi'il, kata kerjanya, dan juga masdar dari waqafa yaqifu waqfan artinya habasa yahbisu habsan, yaitu menahan. Al-habs, menahan. Biasa juga dalam kalimat sehari-hari diartikan memenjarakan, habs. Ya, karena sama-sama menahan. Orang yang dipenjarakan ditahan. Nah, itulah wakaf dari pandangan etimologi atau secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun dalam istilah syariat, wakaf itu habsul asli wa tasbilus samarah, menahan asal atau pokok. Jadi asal sesuatu, pokoknya itu ditahan. Wa tasbilus samarah, dan
menjalankan atau mengalirkan as-samarah, buah atau hasilnya. Jadi kalau ibaratkan sebuah pohon, wakaf itu pohonnya ditahan. Pohonnya ditahan sebagai asal atau pokok. Sementara buahnya dikembangkan, ya, disalurkan, dimanfaatkan. Sehingga secara terminologi syariat, wakaf itu artinya habsul mal wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah. Jadi kesimpulannya, wakaf secara syariat artinya habsul mal, menahan harta, wa sarfu manafi'ihi, dan memalingkan manfaat-manfaatnya fi sabilillah, di jalan Allah. Di harta ditahan, itulah wakaf, ya. Sehingga harta itu tetap, ya, tapi manfaat dari harta itu, kegunaan dari harta itu, itulah yang kemudian dikembangkan, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keterangannya, kata beliau, wa huwa min wujuhil birri wal ihsan alladhi da'a ilaihal Islam. Wakaf termasuk sisi-sisi kebajikan dan kebaikan yang diserukan oleh al-Islam. Wa kana ahlul jahiliyati la ya'rifunahu. Dan dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka tidak mengenal wakaf. Ya, tidak ada istilah mereka wakaf. Fastambatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limasalih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan atau menggunakan wakaf ini untuk kemaslahatan. La tujadu fi sa'iris shadaqat. Kemaslahatan yang tidak terdapat dalam seluruh bentuk sedekah. Jadi ahibati fillah, wakaf ini bisa kita istilahkan sedekah khusus, sedekah dengan suatu ciri khas, berbeda dengan sedekah-sedekah yang lain. Fa innal insana rubbama yasrifu fi sabilillah malan katsiran thumma yafna. Kemudian keterangan beliau selanjutnya, sebab seseorang bisa jadi dia menyalurkan di jalan Allah harta yang banyak, lantas kemudian hartanya itu habis begitu saja. Ya, seorang berinfak di jalan Allah, menyalurkan hartanya di jalan Allah, kemudian habis. Fayahtaju ulaikal fuqara utaratan ukhra. Sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin butuh lagi harta tersebut di kesempatan yang lain, tapi hartanya sudah habis. Wa yaji'u aqwamun akharuna minal fuqara fayabqauna mahrumin. Hingga datanglah beberapa kaum yang lain dari golongan orang-orang fakir, dan mereka tinggal dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan harta, karena tadi hartanya sudah habis.
Dari tinjauan inilah sehingga wakaf itu sangat bermanfaat. Beliau mengatakan fala ahsana wala anfa'a lil 'ammati min an yakuna syai'un habsan lil fuqara'i wa abna'is sabil. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus dan tidak ada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang atau secara publik, secara umum, untuk masyarakat secara umum, umat secara umum, dari sesuatu yang tertahan, tersimpan untuk orang-orang fakir dan para ibnu sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kalau harta itu habis, ya mereka nanti susah untuk mendapatkannya. Maka alangkah bagusnya kalau tidak semua harta itu habis disalurkan di jalan Allah, ada yang tinggal, ada yang tetap ada yang tertahan. Itulah wakaf. Tusrafu alaihim manafi'uhu, sehingga bisa disalurkan kepada mereka, didistribusikan kepada mereka manfaat-manfaatnya, manfaat harta tersebut. Wa yabqa asluhu ala milkil waqif, namun asalnya, pokoknya harta itu masih tetap ada milik si pewakaf. Ya. Nah, ini dijelaskan sejauh mana manfaatnya wakaf itu. Kalau sedekah biasa, infak biasa, ya habis diambil oleh orang yang fakir atau miskin, ya sudah selesai, habis hartanya. Tapi kalau wakaf, harta asalnya wakaf itu, pokoknya harta itu tetap ada, namun kemanfaatnya akan terus berkembang dan dimanfaatkan dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya, masyru'iyyatuhu, perihal disyariatkannya wakaf. Qad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-waqfi wa raghaba fihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, memotivasi untuk berwakaf dan memberikan dorongan, targhib, ya, anjuran untuk berwakaf. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, an Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalatha. Apabila seorang telah meninggal dunia, terputuslah amal-amalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin sholihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai. Ya, hadis ini sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Siapapun yang telah meninggalkan dunia yang fana ini, maka terputus semua amal-amalnya kecuali dari 3 perkara, dan salah satunya shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, was-shadaqatul jariyatu hiyal waqfu. Dan yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf, karena dia bentuknya sedekah tapi terus mengalir pahalanya, karena
pokok atau asal harta yang disedekahkan itu tetap tinggal, tetap ada, tidak habis, tidak seperti sedekah-sedekah pada umumnya. Makanya tadi kita sebutkan bahwa wakaf ini adalah sedekah khas, sedekah khusus yang memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan umumnya sedekah. Demikian juga hadis yang lain, mana Nabi SAW memberikan motivasi seorang untuk berwakaf. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, asaba Umaru ardan bi Khaybar, bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Lalu ia pun, yakni Umar, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta apa yang Nabi perintahkan kepadanya untuk mengelola tanah yang ia dapatkan. Faqala ya Rasulullah, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, sesungguhnya aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu, dan aku belum pernah memperoleh suatu harta selama ini yang jauh lebih bernilai, berharga menurutku dibandingkan sebidang tanah tersebut. Ya, jadi ikhwafillah, tanah yang didapatkan oleh Umar ini ya tanah yang luar biasa bagus. Ya, mungkin kalau istilah kita zaman ini ya sangat strategis. Ya, lokasi yang sangat strategis. Sehingga Umar berkonsultasi kepada Nabi SAW. Selanjutnya Umar bertanya, fama ta'muru bih, lantas apa wahai Rasulullah yang Anda perintahkan, bagaimana aku mengelola sebidang tanah ini? Qala, Nabi menjawab, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau kehendaki, sebaiknya engkau tahan asalnya tanah ini. Nah, itulah maksudnya diwakafkan. Engkau tahan asal pokok dari tanah ini, dan kemudian engkau bersedekah dengannya, yaitu sedekah jariyah, diwakafkan. Jadi Nabi SAW memberikan motivasi kepada Umar untuk memanfaatkan sebidang tanah yang ia dapatkan di Khaybar itu dengan jalan diwakafkan. Qala, kemudian Umar berkata, fatasaddaqa biha, atau perawi hadis ini menceritakan fatasaddaqa biha Umar, lalu Umar pun bersedekah dengannya, yaitu maksudnya mewakafkannya, mengikuti arahan Nabi SAW agar tanah yang ia peroleh itu diwakafkan. Annahu la yuba'u as-suha. Di sinilah disebutkan beberapa ketentuan wakaf. Di antaranya, wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan asalnya. Asal tanah asli yang diwakafkan, misalnya tanahnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, barang-barang yang diwakafkan oleh seseorang itu tidak boleh diperjualbelikan. Makanya biasa kita dapati mushaf Al-Quran ya tertulis waqfun lillahi ta'ala, la yuba', waqfun lillahi ta'ala, tidak boleh diperjualbelikan. Ini wakaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara ketentuan wakaf, la yuras, tidak boleh diwarisi atau diwariskan. Ini tidak termasuk dari dalam daftar harta warisan. Misalnya orang yang mewakafkan ini meninggal dunia, dia meninggalkan
banyak harta, kemudian di antara hartanya ada sebidang tanah yang dia pernah wakafkan. Ini tidak termasuk yang dia wariskan kepada ahli warisnya. Demikian juga di antara ketentuan wakaf, wala yuhab, dan tidak boleh dihibahkan. Nah ini tidak boleh dihibahkan. Qala, kemudian perawi mengatakan, fatasaddaqa Umaru fil fuqara, lalu Umar bersedekah, yaitu mewakafkan tanah itu, yakni hasilnya, kepada orang-orang fakir, wa fil qurba, dan kepada karib kerabat, wa fir riqab, dan kepada hamba sahaya, kepada budak, wa fi sabilillah, dan kepada atau di jalan, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan kepada ibnu sabil, yaitu tadi musafir yang kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan safarnya, wa dhaif, dan juga kepada tamu. Nah, inilah hasil yang dihasilkan dari tanah wakaf, kemudian dikelola, dikembangkan oleh Umar. Hasilnya dimanfaatkan, diberikan kepada orang fakir miskin, kepada karib kerabat beliau, kepada budak, hamba sahaya, ibnu sabil, bahkan juga kepada tamu. Wala junaha ala man waliyaha, kemudian juga diantara ketentuan wakaf, tidak mengapa hukumnya, yaitu tidak berdosa bagi orang yang mengelola wakaf, an ya'kula minha bil ma'ruf, untuk memakan dari hasil yang dia wakafkan dengan cara yang patut, cara yang baik. Ya, jadi misalnya khawafillah, seorang mewakafkan tanah, ya sebidang tanah, kemudian di atas tanah itu tumbuh pohon mangga misalnya, ya, kemudian mangga ini berbuah. Bolehkah dia memakan mangga tersebut? Boleh, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang layak, ya, artinya yang sewajarnya. Tapi kalau di atas tanah itu tumbuh banyak pohon mangga, ya, dalam jumlah yang banyak, kemudian mangganya dijual, ya, hasilnya kemudian dimanfaatkan tadi untuk sedekah kepada orang-orang fakir, atau untuk masuk ke dalam kas masjid, atau untuk operasional pondok pesantren. Nah ini, ya, dia hanya boleh makan, menikmati, ya, secukupnya saja dengan cara yang patut. Tidak boleh memakan semuanya, ya. Jadi boleh orang yang mengelola wakaf untuk makan dari pemanfaatan yang diwakafkan itu dengan cara yang patut. Ketentuan yang lain, au yut'ima shadiqan, atau dia memberi makan temannya, ya, dia yang makan, atau misalnya dia menjamu temannya, ya, temannya datang berkunjung ke pesantren. Pesantren itu adalah hasil wakaf, tanahnya wakaf, ya, kemudian di dalam pesantren itu misalnya dibuat empang atau tambak, ya, di tanah, di pelihara ikan, misalnya ikan nila di tambak tersebut. Datang temannya berkunjung, dia kasih, ya, dia masakkan, dia goreng, kemudian dia suguhkan kepada temannya. Nah, ini boleh, ya, ini boleh, tapi dengan catatan ghaira mutamawwilin fi, dengan catatan dia tidak boleh memilikinya, artinya tidak menjadi hak milik, ya, dan dia tidak boleh mengembangkan, ya, harta yang dihasilkan dari sesuatu yang diwakafkan tadi. Ya, jadi misalnya tanah diwakafkan, kemudian, ya, dia membisniskan tanah tersebut, dia kelola, kemudian dia bisniskan, dia perjualbelikan untuk kepentingan dirinya atau keluarganya. Ini tidak diperkenankan. Tapi kalau makan dengan cara yang patut, seperti yang kita contohkan tadi, ya, mangga yang tumbuh di tanah wakaf,
atau ada teman berkunjung dikasih makan, ya layaknya tamu lah, untuk ukuran tamu, tidak berlebih-lebihan, ya tidak menjadi hak miliknya dan tidak juga dia membisniskan ya hasil dari pengelolaan barang yang diwakafkan atau benda yang diwakafkan, maka ini tidak mengapa. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari, Muslim, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dari kalangan ahli hadis. Tapi itulah ahibati fillah dalil disyariatkannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ma yuqafu minal a'yan wa ala man yakunul waqfu. Pembahasan berikutnya, apa-apa saja yang boleh diwakafkan dan siapa yang berhak menerima wakaf. Ya. Apa saja yang boleh diwakafkan, dan wakaf itu sah, apa ketentuannya sehingga sah wakaf itu, dan siapa yang bisa menerima atau menjadi orang yang menerima wakaf. Qala Ibnu Hazm rahimahullah berkata, wal waqfu jaizun fil usuli minad duri wal ardina bima fiha minal ghirasi wal bina in kanat fiha wa fil arha'i wa fil masahifi wad dafatir. Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla menjelaskan wakaf itu boleh, jaiz, boleh hukumnya dalam usul. Usul di sini adalah pokok-pokok harta, harta yang bisa, yang tetap, ya, yang tidak bergerak, tetap, ya, bukan harta yang habis. Contoh berupa rumah tempat tinggal, tanah, dan apa yang bisa yang biasa ada di atasnya berupa tanaman al-ghiras yang ditanam, wal bina atau yang dibangun. Jadi yang bisa diwakafkan tanah, kemudian pohon-pohon, tanaman, tumbuhan yang ada di atasnya, demikian juga bangunannya kalau memang ada di atas tanah itu. Biasa orang mewakafkan gedung untuk membangun sekolah, madrasah atau pondok pesantren. Nah, demikian juga masjid, ya. Demikian juga yang ada di sekitar kita, barang-barang yang tetap di sekitar kita, ya, mushaf, Al-Quran, dan buku-buku, ya, termasuk buku-buku agama. Kita beli buku agama yang bagus, contoh buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita masukkan ke dalam perpustakaan masjid, tulis di situ ini wakaf, supaya tidak ada yang membawa pulang. Nah, itu bagus. Demikian juga mushaf Al-Quran, kita tulis di situ sebagai waqfun lillahi ta'ala, waqaf karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua bisa dan boleh diwakafkan. Demikian juga kata beliau, wa yajuzu aidan fil abid was silah wal khayli fi sabilillah azza wa jalla. Boleh juga diwakafkan hamba sahaya atau budak, ya, ini di masa perbudakan, senjata, kuda di jalan Allah azza wa jalla, fil jihadi faqat. Tapi ini dalam jihad saja. Senjata, kuda dipergunakan untuk operasional jihad saja. La fi ghairi dzalik, tidak boleh dipergunakan untuk yang selain jihad. Ya, jadi boleh wakaf senjata,
Nah, ini untuk jihad. Selamanya digunakan untuk jihad. Saya tahun ini berjihad, kemudian nanti ada peperangan lagi di waktu yang akan datang, digunakan lagi. Ya, karena tadi asalnya harta yang diwakafkan itu harus tetap ada, tetap tinggal, tidak punah, tidak habis. Berikutnya kata beliau, wa jaizun lil mar'i an yaqifa ala man ahabba. Nah, ini bagian yang tadi, kepada siapa wakaf itu diserahkan. Adakah kriterianya orang yang berhak menerima wakaf? Kata beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang untuk mewakafkan sesuatu kepada siapa saja yang dia sukai. Ya, boleh. Au ala nafsihi summa ala man sya'. Ya, boleh dia mewakafkan atas dirinya, yaitu atas nama dirinya, kemudian dia serahkan wakaf itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ini kalau dalam istilah kamus fikihnya, orang yang menerima wakaf itu disebut nazir. Ya, nazirnya. Ya, misalnya saya mewakafkan sebidang tanah, saya serahkan kepada seseorang. Ya, misalnya Effendi, saya serahkan ini, tanah ini adalah wakaf, silakan antum kelola. Nah, Effendi itu disebut nazir, orang yang menerima wakaf. Sementara saya pewakaf disebut al-waqif. Disebut al-waqif. Orang yang diserahi wakaf disebut nazir. An-nazir. Ya. Baik. Selesai pembahasan ini. Itu tadi dari nukilan Al-Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla. Selanjutnya pembahasan mata yastahiqqul mauqufu alaihi al-waqfa. Pembahasan terakhir dalam tema wakaf ini, kapankah sesuatu yang diwakafkan itu sah menjadi wakaf, berhak sesuatu yang diwakafkan itu, misalnya tanah, ya, kapan tanah itu sah menjadi sebuah wakaf? Ya. Adakah syarat-syaratnya? Nah, ini penjelasannya. Idza waqafal waqifu ala muayyan, apabila orang yang berwakaf, si pewakaf itu mewakafkan barang tertentu atau benda tertentu, ya, seperti misalnya kita contohkan tadi sebidang tanah, istahaqqal mauqufu alaihi alwaqfa, maka orang yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf itu berhak atas wakaf yang diserahkan kepadanya bimujarradit tasrihi bihi, itu dengan sekedar tasrih, keterus-terangan. Tasrih dengan penjelasan terus terang, ya, tidak ada yang samar, ya. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini, ya alhamdulillah diserahkan di hadapan notaris biasanya. Ya, harus ada tanda tangan, ya, penyerahan bahwa ini adalah bentuknya wakaf. Jangan nanti dikira itu adalah hibah atau hadiah, kan beda. Ya, konsekuensi hukumnya. Maka kapankah suatu benda, misalnya tadi kita contohkan sebidang tanah, itu sah menjadi wakaf? Ya, misalnya saya tadi yang saya contohkan, saya punya tanah, saya serahkan kepada Fendi ini sebagai wakaf, dengan tasrih, dengan terus terang saya mengatakan ini adalah wakaf, maka sahlah sebidang tanah itu sebagai wakaf. Ya. Dan untuk lebih memperkuat hukum wakafnya, itu ada notaris, ya, di hadapan notaris dibuatkan aktenya, ya, atau juga sertifikat tanah wakafnya, surat wakafnya harus jelas.
Karena ikhwafillah, tidak dipungkiri banyak sekali kejadian di masyarakat kita. Ya, seorang ayah misalnya mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid atau pondok pesantren. Tidak ada masalah semasa ayahnya ini masih hidup. Tapi setelah meninggal, anaknya si bapak itu, cucu-cucunya menggugat. Ya, itu saya tidak setuju, itu tanah saya. Ya. Akhirnya terjadi sengketa. Makanya hati-hati kalau ada orang yang hendak mewakafkan ya sesuatu, terutama yang tanah, bangunan, harus betul-betul valid, ya, punya bukti yang kuat, pegangan yang kuat, yaitu tadi ada surat wakafnya. Dan juga para muhsinin, para donatur ketika akan membangunkan kita masjid atau madrasah atau pondok pesantren, mereka meminta surat wakaf dari tanah tersebut, ya, legalitasnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti yang kita sebutkan tadi, persengketaan. Jadi dengan tasrih, dengan terus terang ini adalah wakaf, ya, maka jadilah benda itu sah sebagai wakaf. Keterangannya, li'annal waqfa sababun linaqlil milki 'anil waqif. Sebab wakaf itu menjadi sebab perpindahan kepemilikan dari si pewakaf. Ya, berpindah kepemilikannya. Tadi kan tanah punya saya wakafkan kepada Akhvendi, maka berpindahlah kepemilikannya. Sekarang dikelola oleh atau dimiliki oleh Akhvendi, ya, sebagai nazir, sebagai orang yang saya amanahi untuk mengelola tanah wakaf saya. Fawajaba an yantaqilal milku ilal mawqufi alai kal hibati wal bai'. Maka wajib kepemilikan itu berpindah kepada orang yang diwakafkan padanya, seperti dalam hal hibah dan jual beli. Ini sama. Hibah misalnya, saya punya barang, kitab, saya hibahkan, saya hadiahkan Akhvendi ini, kitab Al-Wajiz, saya hadiahkan buat antum. Sekarang berpindah kepemilikan miliknya Akhvendi. Jual beli juga seperti itu. Tadinya saya punya barang Al-Wajiz, kitab Al-Wajiz, saya jual, saya mau jual kitab saya ini, tafadhol, sekian harganya. Dibeli oleh Akhvendi, sekarang menjadi milik Akhvendi. Nah, seperti itulah wakaf. Terjadi perpindahan kepemilikan kepada siapa yang diserahi wakaf atasnya. Nah, ini diambil dari kitab Manarus Sabil. Taib, dan selesailah hibati fillah pembahasan wakaf. Memang juga tidak panjang lebar, tapi setidaknya sudah inti permasalahan seputar wakaf insyaallah sudah tercover dengan pembahasan beliau di dalam kitab Al-Wajiz. Tentunya kalau kita ingin panjang lebar lagi, ya kita kembali ke kitab-kitab fikih yang memang membahas secara tuntas permasalahan wakaf ini. Baik, sampai di sini ahibati fillah pelajaran Al-Wajiz kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan pembahasan yang baru, yaitu al-ghasbu, harta rampasan. Al-ghasbu ini juga perkara penting seputar muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, al-afiyah, keselamatan, ya, dan kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita dan juga talabul ilmi kita biidznillah taala wa taufiqihi. Sekian ahibati fillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.